Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Giovanni. Saya dari Fakultas FPB Prodi Manajemen. NPM saya 1009093240095. Dan di sini saya akan memaparkan hasil dari praktikum saya mata kuliah SDM. Nah, di sini berdasarkan jawaban kuesioner yang telah saya berikan kepada narasumber saya, berikut analisisnya. Kelompok 1, yaitu nomor 1, 2, dan 3, skor total 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Kriteria kepuasan skor yaitu negatif 6 ya, cenderung, maka dapat dikatakan belum puas. Seperti itu. Nah, analisis singkat di sini, narasumber saya yang saya kasihkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut yang udah dipaparkan saya. Tingkat kompensasi langsung yang diterima. Hal ini pada ketidaksetujuan terhadap total penghasilan yang bersih mencukupi kebutuhan sandang pangan. Ini mengidentifikasi bahwa pembayaran langsung sangat rendah dan tidak sebanding dengan kebutuhan hidup atau kontribusi kerja. Yang dua, kelompok nomor 4 dan 5, yaitu 1 tambah 1 skor totalnya, kriterianya yaitu negatif 5, maka dapat dikatakan belum puas. Analisis singkatnya, kerabat atau narasumber yang saya berikan pertanyaan belum puas dengan tingkat kompensasi tidak langsung atau tunjangan. Ini didasarkan pada ketidaksetujuan perusahaan terhadap memberikan berbagai jenis tunjangan dan bahwa jumlah tunjangan yang diterima sudah cukup untuk mendukung keperluan. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat tunjangan tambahan dari perusahaan sangat kurang atau tidak memadai. Dan kelompok ketiga, kenaikan gaji, yaitu ada nomor 6 dan 7. Skor total 1 tambah 1 sama dengan 2. Kriteria kepuasan yaitu negatif 5, maka dapat dikatakan belum puas. Analisis singkatnya yaitu narasumber dengan aspek kenaikan gaji. Hal ini dari ketidakpuasan terhadap mendapat kenaikan gaji dengan jumlah yang cukup setiap tahunnya dan ketidaksetujuan atau ketidaktahuan mengenai bagaimana perusahaan menentukan besaran kenaikan gaji yang diterima setiap tahunnya. Ini mengidentifikasi kenaikan gaji yang diterima jika tidak memadai dan proses penentuan kenaikan gaji transparan. Yang nomor 4, kelompok struktur administrasi pembayaran ada di nomor 8 dan 9, skor total 1 tambah 1 sama dengan 2. Kriteria kepuasannya tidak ada kriteria kepuasan yang dicantumkan untuk kelompok ini dalam sumber yang diberikan. Analisis singkat, berdasarkan skor rendah, meskipun tidak ada kriteria skor yang sangat rendah menunjukkan kepuasan serius terhadap kebijakan pengelolaan kompensasi perusahaan. Narasumber ini bahwa perusahaan memiliki kebijaksanaan yang konsisten. Mengenai kompensasi yang tidak setuju bahwa perusahaan memiliki pengelolaan kompensasi yang sangat baik. Ini mengindikasikan adanya masalah transparansi, konsistensi dan tata kelola sistem kompensasi secara keseluruhan. Pertimbangan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan kompensasi berdasarkan analisis menunjukkan kepuasan yang ekstrim di semua aspek. Nah, yang pertama-tama ada itu meninjau tingkat kompensasi langsung gaji pokok. Nah, di sini juga melakukan studi pasar. Perusahaan harus segera membandingkan gaji yang diberikan dengan kompetitif dan tidak di atas ambang batas kelayakan hidup. Yang kedua, memberikan kompensasi tidak langsung atau tunjangan, variasi dan nilai tunjangan, tingkat variasi dan nilai tunjangan yang ditawarkan, semisal asuransi kesehatan, dana pensiun, tunjangan, transportasi atau makan. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan keadilan kenaikan gaji. Kebijakan kenaikan gaji yang jelas. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembangkan dan komunikasikan kebijaksanaan yang jelas tentang bagaimana besaran kenaikan gaji ditentukan. Semisalnya berdasarkan inflasi kerja individu dan kinerja perusahaan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu memperkuat struktur administrasi kompensasi. Di sini ada poin kebijakan yaitu perusahaan harus memastikan bahwa kebijakan kompensasi yang ada diterapkan secara konsisten dan adil dari semua departemen atau divisi. Komunikasi terbuka, lakukan komunikasi secara berkala mengenai pengelolaan kompensasi
dan berikan kesempatan bagi karyawan untuk mengajukan pertanyaan atau tugas balik administrasi yang diberikan, dan transparan untuk membangun kepercayaan. Nah, itu saja ya teman-teman yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.